itu apa tuh Kanda yang Kanda rasakan perubahan dari pengusaha menjadi politikus? Ya. Jadi perubahan itu sangat kita harapkan. Palembang itu kalau kami sebut waktu itu, kalau saya bisa bilang dekat di mata jauh di hati. Ya. Itu gimana tuh Kanda? Karena apa? Pembangunan itu untuk di daerah kami itu tidak ada. Padahal kalau kami naik tempat yang tinggi, naik Batang, kejingokan amperanya. Tidak semaju daerah-daerah lain karena kami semata-mata mengandalkan transportasi sungai, sedangkan orang lain sudah darat. Ya, sebagian besar sudah darat. Ini yang jadi perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Blockers, balik lagi dengan saya Elisa Putri di Blok 29C Production, Berani Bicara Beda, tentunya di dalam program Mengenal Lebih Dekat. Dan kali ini saya bersama salah satu orang nomor satu di kota Palembang yaitu Kak Kanda Zainal Abidin SH. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam. Beliau ini adalah selaku Ketua DPRD Kota Palembang. Gimana Kanda hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ini weekend emang stay di rumah atau masih ada kegiatan kantor yang haruskan untuk kerja tuh Kanda? Alhamdulillah hari ini stay di rumah. Kalau besok sudah ada agenda rapat. Oke, alhamdulillah. Oh, besok Minggu Kanda ya? Masih ada rapat? Ada rapat sampai hari Senin. Senin juga tanggal merah, rapat juga. Jadi guys, berarti yang kita anggap kalau hari Minggu ataupun hari tanggal merah itu libur, ternyata anggota DPR juga nggak ada liburnya loh. Padat banget ya jadwalnya. Oke, mungkin Kanda kita lebih ke, kita pengen kenal dulu nih, mungkin ada sebagian teman-teman, bahkan mungkin kalau khusus teman-teman Kota Palembang udah tahu siapa Kak Kanda Zainal Abidin, tapi mungkin ada yang sebagian yang belum tahu. Boleh Kanda diperkenalkan diri dulu ke teman-teman Blockers? Oke. Nama saya Zainal Abidin, sarjana hukum, Ketua DPRD Kota Palembang dari Fraksi Demokrat. Oke, untuk kelahiran Kanda lahir di Kota Palembang atau gimana itu? Alhamdulillah lahir di Kota Palembang, tepatnya di daerah Karyajaya ini. Oke, berarti memang warga asli dan memang asli orang Palembang gitu ya? Iya. Dari orang tua, nenek? Iya. Kalau orang tua ada sebagian Ogan Ilir. Kalau ibu dari Ogan Ilir. Oh iya ya, berarti tapi masih tetap menjadi warga Kota Palembang dari dulu. Iya. Untuk sekolah apa berawal di Karyajaya ini atau ke daerah mana Kak? Kalau SD kita di Karyajaya, kemudian karena kita ingin rayonnya dekat kemarin, kalau di Karyajaya waktu itu kan masuk Ogan Ilir, Oki malah tepatnya. Pada saat itu ya? Pada saat itu, jadi kalau rayonnya itu Indralaya. Jadi waktu di kelas 3 kelas 3 kita pindah ke Keramasan. Keramasan kemarin itu sudah masuk Kota Madya Palembang. Tepatnya di SD 1 Karyajaya, pindah ke SD 12 di Keramasan Kota Palembang kan. Selanjutnya SMP-nya juga di Keramasan. SMP-nya rayonnya yang kita ambil itu SMP 25. SMP 25 negeri di Keramasan juga. SMA juga. SMA kita di STM 1, STM Negeri 1. Kalau kuliah lulusan mana tuh Kanda? Kalau kuliah kita di Sakyakirti. Alumni Sakyakirti ya. Jadi beliau ini adalah anggota DPRD Kota Palembang dan tentunya banyak banget
apa cerita-cerita yang harus kita tanya, cerita-cerita yang harus kita gali, karena tidak tidak akan mungkin langsung duduk di kursi ketua DPRD Kota Palembang ini. Tentunya kita harus tanya dulu perjalanan, dimulai dari beliau SD, SMP, SMA. Mungkin tadi udah sekilas diceritain SD, SMP, SMA-nya di mana, kuliahnya di mana. Sekarang kita coba tanya tentang perjalanan sekolahnya gitu kan. Karena dulu waktu semasa SMA, mungkin dimulai dari SMA mungkin Kanda, itu udah STM. Oh, STM. Udah tergabung organisasi belum Kanda? Tergabung di organisasi sekolah itu kan, di OSIS. Kayak OSIS Ya. gitu ya. Oke. Berarti jiwa kepemimpinannya memang udah ada dari zaman sekolah, teman-teman. Nah, terus kalau di kuliah juga tergabung atau fokus ke kuliah? Kalau kuliah kita kan sudah di DPRD. Oh, iya. Berarti hebat banget teman-teman, lulus dari STM langsung merintis, langsung udah bisa jadi anggota DPR. Nah, ini apa sih pelajaran yang harus kita ambil, dan kita harus tahu ini triknya itu gimana gitu kan. Nah, boleh dong Kanda diceritain dari semasa setelah lulus STM sampai Kanda bisa duduk di anggota DPR mungkin. Ceritanya ini sudah tamat STM ya. Iya. Tapi nanti mungkin aku agak ini juga pernah lihat juga kan, pernah jadi supir ketek. Nah, itu aku harus tahu itu cerita, dan teman-teman juga harus tahu banget ceritanya gimana ini ya. Jadi setelah lulus STM ya, setelah lulus STM, waktu itu kita itu lulus STM tahun 91 kalau tidak salah. 91. Berhubung ekonominya agak kurang waktu itu, terpaksa kita tidak ikut apa namanya yang akhir itu. Ujian? Bukan ujian, sudah selesai. Perpisahan. Oh, perpisahan. Perpisahan itu kan harus perlu biaya. Betul. Kemudian ngambil ijazah juga kita perlu biaya. Bayar kan? ya. Di perpisahan itu kita ada acara kan setiap di sekolah itu. Kalau kami dulu perpisahannya pakai Surya Rock Band waktu itu kan. Jadi ada sumbangan kita kan. Ada sumbangan. Nah, di situ kita tidak bisa bayar. Ya. Jadi gimana itu? Jadi setelah tidak bisa bayar itu, ya kami berinisiatif karena ada kakak ipar saya kerja ikut di sawmill, dia ada persekot. Apa itu? Persekot itu semacam uang pendahulu. Kalau mau ikut kerja ada uang, tapi harus ikut kerja ya. Apa namanya itu ya, kalau kami dulu namanya persekot itu kan. Kalau secara ini kayak DP lah ya. Ya, DP. Ibaratkan kayak DP gitu. Tapi kita sudah naikkan perjanjian harus berangkat, harus ada perjanjian itu, teken perjanjian kan berangkat ke ikut kerja itu, tepatnya kemarin di PT Adianto Bayung Lincir kan. Di Bayung Lincir. Ya, kita mau tidak mau karena dana tidak ada, kita harus mengambil ini, walaupun dengan berat hati kan. Karena kami minta waktu itu dengan penyalur untuk melewati batas kami perpisahan itu kan. Kami pengen sekali waktu itu Surya Rock Band, lagu-lagu Malaysia itu lagi booming kan ya. Pengennya kita ikut di situ kan. Tapi karena kita sudah naikkan perjanjian, terpaksalah untuk perpisahan itu kita tidak ikut. Tidak ikut. Tapi kita ikut menyumbang kan, harus menyumbang. Kemudian untuk mengambil ijazah itu juga butuh biaya, sudah kita titipkan. Alhamdulillah yang mengambilnya kemarin orang tua kita kan, orang tua saya yang mengambilnya. Tapi yang menjadi penyesalan terakhir itu nggak ikut perpisahan ya. Itu karena yang paling sedih ya, suatu kondisi yang memang mengharuskan untuk pergi kan ya. Oke. Nah, itu selama pergi ke Bayung Lincir. Nah, itu berapa bulan Kanda kerja di sana? Aduh, aku ikut sedih juga nih. Cukup lama itu kan. Jadi kita persekotnya kemarin 6 bulan. 6 bulan.
Tapi di 3 bulan kita bisa pulang kan? Per 3 bulan ya. Kalau di sini kemarin itu kalau naik IMI sama PO-nya Indah Putra itu karena jalannya dulu agak masih bagus baru dibuka kan, mungkin sekitar 4,5 jam sampai Ke Bayung Lincir itu. Bayung Lincir, tapi kita masuk lagi ke daerah Lalan di situ kan, naik speedboat sekitar 2 jam ke dalam. Itu yang agak susahnya itu kan, karena waktu itu saumil-saumil itu ada di dalam hutan. Iya kan, benar. gitu. Berarti itu selama 6 bulan kan? Selama 6 bulan kita tidak bisa pulang kan, karena kita harus ngitung hasil. Kalau hasil kita sudah melebihi dari persekot, baru kita bisa santai pulang. Itu. Iya. Nah itu banyak banget pasti suka dan dukanya selama 6 bulan itu, boleh dong Kanda? Ini bukan kayak flashback kesedihan, tapi kayak memberikan semangat juga buat teman-teman di rumah bahwa kita bisa gitu kan. Nah itu suka dukanya gimana tuh Kanda selama 6 bulan itu? Iyalah, suka dukanya sangat berat waktu itu. Kalau bagi kita berat sekali. Kita biasa kan sekolah di kota kan. Benar-benar. Pas naik mobil itu sudah terbayang kan, terus selama berjalan itu sepi hutan sekeliling. Udah tuh sampai Bayung Lincir ada pangkalan, kita kira di situ kerjanya karena masih banyak perkampungan gitu. Rupanya masuk lagi ke hutan. Berarti itu kali pertama Kanda berpisah dengan orang tua. Selesai itu berpisah lama gitu kan? Iya. Jauh dari orang tua kali pertama, terus di hutan juga kan. Nah itu rasanya gimana sih Kanda, kayak mulai dari makan, terus tuh ya pokoknya kehidupan sehari-harinya pasti berubah secara drastis gitu ya? Iya. Itu masak sendiri di sana? Masih ada ada baiknya kemarin tuh, karena saya kan ikut kakak ipar. Nah, Ayu saya, istri dari kakak ipar saya ikut juga. Nah, inilah yang membuat kita masih betah bertahan itu kan. Masih ada Ayu yang bisa masakin dan selain sebagainya kan. Kayak penyelamat gitu ya kan. Nah, jadi setelah dari berarti 6 bulan baru katakanlah lunas persekot tadi. 6 bulan pulang ke Palembang, lanjut kerja di situ lagi atau stop? Lanjut kerja, karena di situ kan perusahaan itu miliknya orang Sulawesi kan, kalau kita sebut orang Bugis kan. Pertama datang dia sudah sudah kecewa melihat kita kan, karena kita baru tamat STM. Badan ini tadi kurus tapi putih kan ini. Kalau ini kan kerja di saumil kan kerja berat kan. Kita balok gelondongan yang akan kita olah menjadi bahan baku kan. Nah kami itu kerjanya di bagian naikkan balok. Kalau di situ ngewing, kalau di sini derek, kalau dulu ya, derek kayu dari air dari sungai kita tarik ke darat. Buat diangkut ya. Tapi dia ada tempatnya, ada ini kan lengkap, ada mesinnya untuk menarik. Jadi kerja kita itu satu tarik seling, kalau itu kan tarik tali ke laut, ke sungai, maksud kami mau ke sungai, diikatkan ke kayu itu, ke balok gelondongan, baru tarik. Nah yang paling susahnya kalau sudah sampai ke atas kan itu ada galangan namanya. Mau gelindinginnya, gelindingin itu kan balok itu besar-besar. Makanya orang kepala pabrik itu pesimis lihat kita kan, badan kecil katanya. Ini nggak mungkin betah lama nih pasti perkiraan dia. Tapi alhamdulillah perkiraannya meleset. Bertahan sampai selesai. Bertahan sampai selesai. Karena kita juga di orang teknik, walaupun bagian bangunan, kita bisa mengoperasikan sebagai operator mesin derek itu. Kalau itu namanya wing kan, mesin derek itu kita bagian operasi. Jadi paling bantu narik seling ke laut, kita langsung mutar, tidak ngikatkan balok, langsung kita menunggu aba-aba, balok itu ditarik kan kerjaannya. Tapi karena ya kita juga mungkin ada politisnya juga dulu kan, politisnya. Kalau kita saja yang mau gelindingin balok itu, balok gelondongan itu ke galangan, sebutannya galangan,
itu pasti nggak kuat karena kita cuma bertiga kan. Iya, iya. Tapi komunikasi yang baik dengan apa bagian meja, apa namanya sebutnya itu, bagian tukang gesek itu, Iya, tukang gesek itu orang dari Solo dulunya kan. Nah, komunikasi yang baik dengan dia, makanya kalau ngelinding ini dibantu sama ya, mereka. alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi kalau itu kan kita bikin manis dulu lah mereka kan, cariin balok gelondongan yang bagus. Nah, kalau mereka balok gelondongannya bagus, otomatis hasil mereka itu besar. Nah, supaya penariknya kita kasih yang bagus, cepat dia bantu kan. Jadi teman-teman, ilmu politiknya itu udah dari dulu gitu kan. Ya, karena kita tenaga nggak kuat, Iya, sudah iya, kan? iya, iya. Tidak akan mungkin kalau orang melihatnya untuk kerja seperti itu, tidak akan mungkin. Nggak akan Iya. mungkin ya. Iya, termasuk mission impossible, gitu kan? Tapi balik lagi, ilmu politiknya itu udah dari dalam diri itu memang udah ada, jadi masih tetap bisa bertahan. Oke, nah itu setelah di sawmill itu, Kanda, nah aku sempet ini juga di Kanda pernah jadi supir ketek itu gimana Kanda itu ceritanya? Ya, super ketek. Aduh, kalau cerita itu lebih susah lagi. Ini ya. sebagai inspirasi buat teman-teman bahwa bukan nggak gampang sih, bahwa semua orang juga bisa untuk duduk di titik yang sedang diduduki sama Kanda Zainal Abidin ini. Jadi waktu itu sudah tamat SD. Ya. Tamat SD. Kalau lagi SD itu lebih ini lagi. Oh, lebih berarti- lebih seru lagi ceritanya Iya, kan. ceritanya, aduh salah tadi Iya, berarti aku nanya dari iya. STM. Kalau SD itu kita kan di samping rumah kita ada sawmill dulunya. Iya. Itu di rumah saya di seberang kan, di seberang sungai ini dulunya ada sawmill. Sawmill itu bergerak di bidang kayu juga kan, Iya. kayu gelondongan dipecah, kemudian ada molding. Apa Molding itu kayu itu diolah hampir jadi. Oh, Ya. udah dibentuk-bentuk Ya gitu dibentuk misalnya untuk bingkai, Iya, iya, untuk plafon dulu kan. Nah jadi pekerja-pekerja di situ rame waktu itu kan. Nah di saat itulah kita melihat peluang karena sekali lagi ekonomi kita pas-pasan. Kami ini kemarin Bapak itu kerja di sawmill juga, bagian pengamanan. Hasilnya mingguan, jadi sudah terbatas kan. Iya, iya. Tinggal ibu bagaimana mengolahnya sehingga itu bisa cukup dalam satu minggu. Iya. Karena kondisi selalu pas-pasan per minggu, kita putar otak. Kami lihat banyak sekali orang yang mau nyebrang, nyebrang sungai itu kan. Iya, iya, Transportasi itu air kan, lewat Sungai ada yang ini, sungai yang ya, di sungai depan. yang ini, Oh. sungai yang di depan sini. Jadi kita berpikir sudah ada contohnya juga kan, ada tetangga kita yang bikin perahu untuk menyeberangkan orang Iya. dan dapat uang kan. Jadi saya bilang sama orang tua saya, sama bapak kan, coba bikinin saya perahu juga, saya mau ini. Kamu mau? Bisa katanya. Bisa lah Pak, kata aku. Ya, apa tak bisa gitu nih ini. Kaki kau ini katanya kecebur lah, berenang juga bisa kan. Iya, benar. Alhamdulillah kan, dengan kita getol minta kemarin bikinin perahu, dibikinin. Alhamdulillah ada hasil. Ya. Iya. Nah, itu berarti zaman SD ya? SD ya. Oh, iya. Dulu kan ini apa? Ada PT di seberang sini kan, PT Nilakandi yang kemarin tanah kosong itu kan. Itu bergerak di bidang kopi dan karet, seberangnya kayu. Banyak sekali. Dan juga yang senangnya itu kalau masih ingat itu sekali nyebrang itu 25 rupiah. Kalau kami bahasa dulu Selawi. Selawi. Iya, itu tahun berapa tuh kan? Sekitar tahun Kemarin itu di tahun 86 kalau salah itu. 80-an ya. Ya, karena kami kemarin tidak salah 83 SD-nya itu. Oke. 83, 84, 85. Nah, di kelas 4 dan kelas 5 SD. Mulai Ya. ini perahu itu ya. Apa sedikit informasi juga, ketek itu adalah perahu yang Lebih besar. Kalau perahu kecil Ya. ukurannya. Kalau ketek itu sudah agak besar. lebih besar kan. dan dia Ya. pakai mesin kan Ya, ya? pakai mesin. Iya. Nah, kalau lebih besar lagi itu jukung kan. Ya.
Nanti main-main ke Palembang, teman-teman yang di luar Palembang pasti tahu. Nah, nah itu dari SD kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6 itu sampai kapan tuh Kanda supir ketek itu? Nambangi kalau dulu itu sebutannya. Jadi tukang tambangan, ya kan? Dulu banyak kan di Palembang tukang tambangan seperti di Marogan ya. Nah, seperti itulah. Nah, kalau ketek itu kita sudah di SMP. Oh, di SMP. Di SMP. Karena perahu cuman untuk penyeberangan, lalu lalang itu lalu lintas sekarang itu lebih ke ketek. Kita lihat juga nih perahu inilah sudah pendapatannya tidak terlalu besar kan, kecil. Benar. Iya. Jadi bujuk lagi dengan bapak juga kita punya tabungan kan, waktu kita tukang nyeberangi kalau bahasa nambangi dulu kan, untuk minta bikini perahu ketek, ya kemarin. Jadi dibuatkan itu ketek itu bisa masuk motor apa enggak? Motor maksudnya? Maksudnya motor kan biasanya ada juga tuh yang bisa menyeberangkan motor, bawa motor gitu. Zaman itu langka, nggak ada. Ya. Itu kan masih masih itu tahun barang 86. mewah dulu itu. Oke. Yeah. Sorry guys. Barang mewah waktu itu. Jadi masuk SMP dibikinilah ketek. Nah, ketek itu kan ada pangkalannya. Iya, di bawah jembatan Keramasan ini. Kalau dulu jembatan tol itu sebutannya. Karena dulu kayaknya dibangun tol. Kita banyak nyebutnya orang dari pekerja proyek itu tol itu kemarin kan. Tahunya jembatan penyeberangan kan, jembatan yang sekarang jembatan Keramasan. Nah, di bawah itu tempat mangkalnya. Sama di PT Sunan. Jadi dari Simpang Sungki ke PT Sunan, jembatan Beli itu turun naik ketek baru ke sini ke perkampungan. Karena itulah salah satu jalur angkutan waktu itu. Jadi kalau kita mau ke pasar, transportasi itu mau ke pasar dan lain sebagainya. Kalau ada acara itu pakai ketek. Berarti pada zaman itu pendapatan dari ketek itu lumayan mencukupi banget. Ya, alhamdulillah. Karena lihat peluang itu bisa menambah perekonomian kan. Karena bapak kan jaga malam waktu itu kan. Kalau siang bisa juga beraktivitas ngetek juga kan. Iya, benar. Tapi jarang beliau kan. Iya. Berarti kalau misalnya Kanda yang nyupir berarti balik dari sekolah ya, pulang sekolah? Iya, balik dari sekolah. Yang lebih fokus itu hari Minggu. Hari Minggu kan banyak orang aktivitas, mau ke pasar, transportasinya cuman ketek. Dan yang paling senang kita itu waktu itu kalau ada pesta. Ya zaman-zaman dulu masih pesta ada perkawinan atau pesta ini, wah itu banyak sekali itu. Iya, bisa kalau dulu kan di angka puluhan bisa di ratusan ribu dapat kan waktu itu. Iya benar. Kalau ada pesta itu kan, apalagi pestanya malam. Kanda anak keberapa Kanda? Ada tadi kan ada kakak ya. Ada adik juga Kanda? Ada ya. Saya anak ketiga. Oh, anak ketiga. Anak ketiga, yang pertama cewek, 2 cewek, ketiga saya cowok. Jadi saya tua laki-laki di keluarga. Laki-laki. Berarti dari ilmu yang Kanda yang kayak sebenarnya hal yang mungkin tidak disadari dimulai dari membaca peluang, udah dari dulu guys. Terus ilmu politiknya juga udah tumbuh dari semasa Kanda masih sekolah lah ya. Nah, selepas itu kalau saya bukan ngata ilmu politik, lebih menyebutnya lebih ke apa? Apa tuh? Kalau lebih membaca peluang kan, lebih ke bisnis ya. Oh ini kalau kerjaan ini dapat menghasilkan uang kan. Nah, kita ikuti, kenapa orang bisa kita tidak bisa. Iya, kan? Benar banget. Nah ini bicara tentang bisnis, sampai saat ini Kanda ada bisnis lain selain, maksudnya ada kerjaan lain di bisnis atau masih fokus di DPR? Kalau sekarang lebih fokus ke DPR, karena sekarang sebagai ketua DPR ini kan waktu tersita cukup banyak. Kalau dulu bisnisnya di kayu, gelondongan kan, diolah. Nah, pengolahan kayu ini kita harus benar-benar turun, kita yang memang melolanya. Karena
selisih perhitungan sedikit kita rugi. Oke, benar. Nah, udah selesai berarti dari STM tadi ke SMP. Kemudian SMP kan yang nyupir ketek itu. Kemudian di STM udah kerja di sawmill itu. Nah, setelah dari selesai 6 bulan kerja di sawmill itu menuju ke anggota DPR ini gimana tuh perjalanannya kan? Ya. Sebenarnya ceritanya sangat panjang masih enak ya. Tapi ini harus banget kita gali karena banyak banget pelajarannya teman-teman. Jadi setelah kerja di sawmill, kita dapat peluang karena mungkin dipandang oleh pimpinan perusahaan itu kita bisa menguasai. Kalau bahasa Sano pinter katanya udah enak. Ya, pinter membaca peluang, pinter. Jadi saya diangkat waktu itu, tidak lagi setelah 6 bulan habis kontrak, saya disuruh datang lagi, dikasih persekot, tidak perlu tanda tangan, kamu nanti jadi kerani, tukang hitung kayu. Kayu olahan itu kan dibawa ke perahu pinisi dulu di sana, di Bayung Lintir, perahu pinisi namanya. Perahu pinisi itu muatannya besar-besar, ada yang sampai berangkut besar-besar itu sampai 1000 kubik. Bisa masuk dalam sampai 1200 kubik. Itu dibawa ke pasar ikan dengan Tanjung Priok, Jakarta. Jadi kita ngitung naik ke situ. Salah satu tugas pokok kita ngitung dari sawmill ke perahu pinisi. Tapi hari-harian kita ngecek terus kan. Namanya kerani itu, apalah kalau sekarang ya, lebih menyebutnya kita tukang hitung kayu itu. Bukan sekretaris, kerani namanya kan. Ya, intinya ngitung-ngitung lah ya. Ya, ngitung hasil per hari, per bulan. Jadi karena pengolahan sangat cepat, jadi kita tahu sudah stok di dalam pabrik, maka kita akan memberitahu kepada pimpinan bahwa kayu ini sudah cukup untuk dimuat ke pinisi. Silakan pinisinya datang. Kapal pinisi itu ya. Nah, itu berapa bulan Kanda? Berapa lama maksudnya di posisi itu? Cukup lama itu. Dari tahun kami dulu pernah kena krisis moneter, krismon. 98 ya? Pokoknya dari tamat sekolah itu sampai tahun 2000. Tahun 2000 kerja di sawmill PT Adianto itu kan. Berarti cukup lama juga mengambil ilmu juga di sana kan, pelajaran di sana. Karena kemarin itu kan waktu di SMP kan yang menjadi catatan penting dan kita harus bekerja giat di SMP itu setelah ujian ibu meninggal. Itu. Ini lebih berat lagi itu kan. Ini hal yang paling berat banget ya. Itu hal yang paling berat. Makanya kita kan kerja itu langsung menopang keluarga. Benar. Itu. Ini maaf banget dari tadi aku nggak nanya-nanya. Aku juga ikut sedih dengar kalau di waktu SMP juga udah kehilangan ibu ya. Kanda tadi kita sempat cerita sampai Kanda kerja di sawmill itu sampai tahun 2000 Kanda ya. Nah, itu yang memutuskan Kanda stop kerja kemudian beralih menjadi pengusaha sawmill sendiri, itu gimana tuh Kanda? Peralihannya gitu. Jadi kita sekali lagi selalu dalam pekerjaan itu membaca peluang. Balik-balik lagi ke peluang teman-teman. Karena kami berpikir tidak selamanya kita kerja di sawmill ini. Kan? Betul sekali. Jadi di sini dulu kalau trennya itu harus punya perahu jukung. Jadi selama kerja di Bayung Lincir di sawmill PT Adianto itu saya mulai ngumpulin nabung. Dan uang itu langsung dibeliin papan buat bikin perahu ketek. Makanya pimpinan di sana kemarin menyampaikan ke kita itu benar-benar dihitung, nanti salah katanya ini karena saya sebagai pimpinan pabrik lah bagian sungai.
bagian laut kalau bagi disebutkan waktu itu, bagian sungai, ada bagian darat, ada bagian sungai kan. Saya pimpinan di bagian sungai, yaitu bagian lok waktu itu kan. Jadi mana-mana kayu yang bagus untuk perahu jukung saya pisahin. Nah, baru saya bilang kepada bos, ini saya mau beli, tapi ngolahnya, geseknya saya nggak bayar, nggak bayar upahnya, gitu kan. Masuk di di perusahaan. Nah, jadi sepakat. Jadi saya guyur sehingga ada pulang dari kerja di Bayung Lincir tahun 2000 itu saya sudah punya jukung. Punya jukung lengkap dengan mesin tinggal jalan. Makanya pulang dari Bayung Lincir itu saya langsung bawa jukung ke sini, bawa ketek. Ya. Lewat laut berarti ya? Ya, juga lewat sungai. Lewat sungai. Ya. Perjalanan juga sungguh melelahkan itu lewat ini Tanjung Serai, Tanjung Sri juga. Berapa jam itu dari Bayung Lincir ke Palembang? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Naik ketek ini. Kalau tidak salah ada kan lebih, lupa ngitungnya kemarin. Karena jauh kan jauh kan, siang istirahat kan, ini lagi santai jalan. Dan saya cuma 2 orang waktu itu kan, nggak tahu jalan lagi. Tidak tahu jalan, ini benar tidak tahu jalan. Jadi kayak menerka-nerka jalan gitu ya. Makanya mampir ke perkampungan kan, yang perkampungan di pinggir sungai, kita tanya ini kemana. Saya bersama adik saya itu. Adik saya yang nomor 5. Oke. Kemudian udah ada perahu jukung. Ada perahu jukung. Saya yakini kalau hidup di Keramasan ini, di Karyajaya ini akan nggak susah kalau sudah punya perahu jukung. Makanya kemarin banyak saumil-saumil yang perlu angkutan kan, perlu angkutan sungai seperti jukung itu. Makanya disitulah mulai kita bergerak di sini kan. Tapi karena kemarin kita lama tinggal di daerah lain kan, ya untuk daerah ini, untuk penyesuaian ini masih agak susah kan. Iya benar. Alhamdulillah dengan jukung itu dapat muatan, kalau bahasa dulunya itu tarian. Nah, ini bisa menopang keluarga karena setelah ibu meninggal kan adik-adik ikut saya semua. Jadi tanggung jawab. Yang belum kawin, yang sudah kawin itu cuman kakak saya nomor 1 dan nomor 2. Saya nomor 3. Ibarat kata tuh udah paling tua ya. Ya, udah paling tua. Dan juga lupa menambahkan, setelah pulang dari Bayung Lincir kontrak pertama tuh saya kan menikah. Menikah sehingga berangkat lagi ke sana sudah bawa istri gitu kan. Sudah mengajak istri. Oke. Jadi karena bapak juga waktu itu ibu meninggal, menikah juga kan, jadi pindah rumah. Jadi rumah yang ada kami yang lama itu saya yang menempati sama adik-adik. Bersama adik-adik. Oke. Nah, setelah sukses menjadi pengusaha di situ, sekarang uniknya teman-teman beralih ke politik. Nah, itu apa tuh Kanda yang Kanda rasakan perubahan dari pengusaha menjadi politik? Jadi perubahan itu sangat kita harapkan. Palembang itu kalau kami sebut waktu itu, kalau saya bisa bilang dekat di mata jauh di hati. Itu gimana tuh Kanda? Karena apa? Pembangunan itu untuk di daerah kami itu tidak ada. Padahal kalau kami naik tempat yang tinggi, naik batang, kejingoan amperanya. Tidak semaju daerah-daerah lain karena kami semata-mata mengandalkan transportasi sungai, sedangkan orang lain sudah darat. Sebagian besar sudah darat. Ini yang jadi perhatian. Jadi dari tahun ke tahun kami perhatikan tidak ada peningkatan. Nah, kami juga dengan perahu jukung itu melanglang buana, melanglang buana maksudnya melanglang kemana-mana kan, dapat tarian ke sini, datang ke sini. Makanya sampailah kami di daerah Musi Banyuasin. Di Musi Banyuasin itu kami mengambil bahan baku karena sudah kemarin itu sudah mulai mengolah sendiri, sudah punya Tampa Mini, sudah punya pabrik kayu sendiri kan untuk ngolahnya sendiri. Kami mencari bahan baku itu ke luar daerah, tepatnya kemarin di Banyuasin dan Musi Banyuasin. Nah, kita
iri dengan daerah orang di sana. Daerah dusun, jauh dari kota, tapi jalan-jalannya sudah bagus semua. Malahan di dalam hutan itu ada beberapa rumah, ada jalan setapak yang dicor beton, lebarnya 1,5 kan. Nah, sedangkan kita di sini di Karyajaya ini khususnya cuma jerambak kayu. Dekat sama kota. Dekat sama kota. Inilah. Jadi saya tanya-tanya, oh ini siapa yang bangunnya? Kalau masuk gitu kan nanya di dusun itu. Oh kami ngusul dengan dewan kan, kata dewan katanya kan. Ayo kan, serong dari sekayu kan. Oh kata aku. Berarti dewan ini pacak ngusul ke jalan katanya kan. Iya. Nah disitulah terpikir perkembangan untuk memajukan daerah kan. Nah, sudah itu saya ikut pengolahan ini karena dianggap berhasil, maka teman-teman lebih dekatnya saudara ikut juga langkah saya. Ya. Jadi banyak sekali pengolahan-pengolahan kayu tanpa mini itu, yang mengolah kayu 2 meteran itu buka kan. Kadang-kadang kita di persaingan itu ya tidak ingat keluarga kan. Tidak ingat keluarga, taunya saya dapat, saya untung. Iya, betul sekali. Namanya di perdagangan itu keras kan? Bisnis itu ini ya. Sedangkan persaingan pesaing-pesaing kita ini keluarga semua. Makanya saya berpikir, wah saya mau keluar aja lah. Iya, sudah nggak enak lagi sudah ini kan bersaing sama keluarga. Kadang-kadang tidak saling sapa, gara-gara berebut bahan baku kan? Iya, benar-benar. Saya mau ganti kerja katanya. Karena saya lihat sampai sekarang, sampai tahun 2007 waktu itu kan belum ada perubahan, belum ada jalan, belum ada apa, masih tetap transportasi air ya, masih tetap daerah sangat-sangat tertinggal, daerah Karyajaya ini, daerah terpencil berada di pinggir kota. Jadi itu makanya kemarin ada tawaran mengajak saya untuk ikut partai. Waktu itu Partai Demokrat. Nah, jadi di Partai Demokrat itu kemarin kakak saya yang diajak, kakak itu kalau kami manggilnya Ujuk kan, Ujuk. Kalau Ujuk itu Mamang Mamang, Om lah ya, Om Mamang. Bapaknya adik saya tadi kan. Ngajak saya di Partai Demokrat. Dia ditunjuk sebagai ketua PAC. Tapi karena agak kurang serak dia kan, bukan kurang serak dia melihatnya kan, karena di partai itu karena sudah kemarin menjalani agak gamang gitu dia untuk menjadi ketua PAC. Makanya saya katanya pengennya Dindo jadi ketua katanya, jadi ketua PAC. Cak mano kata aku itu jadi ketua PAC itu kan. Sudah ikuti baik katanya kan. Makanya kami waktu itu ingatlah diajak menghadap Harnojoyo, Bapak Harnojoyo kan. Pak Wali, dan waktu itu ada Pak Sopatila kan di Partai Demokrat. Kayaknya kita ikut di partai tahun 2007, 2009 ada usulan seluruh ketua PAC harus nyalon. Harus nyalon. Makanya kita kan ekonomi pas-pasan. Disuruh ikut nyalon, ya agak ini juga kita khawatir juga ini nyalon ini gimana. Namun saya berpikir waktu itu tidak salahnya untuk mencoba. Kan? Betul sekali. Jadi 2009 setelah di CS dan di CT saya ikut, dapat waktu itu nomor 4 dari di Partai Demokrat 2009. Tapi saya berkeyakinan waktu itu ikut dulu lah, ya kan? Nggak berharap lebih dulu gitu ya? Berharap lebih karena ada di dapil saya itu dapil 4 waktu itu ada 2 incumbent. Di kursinya 9 kursi ada 2 incumbent. Jadi kayak bukan pesimis sih, tapi ya coba aja dulu gitu ya. Tapi ada hal yang paling menarik bagi saya waktu itu kan, setelah rapat DPC ada kawan menawarkan untuk membuat kartu nama.
Oh, oke. Maka saya ikutlah bikin kartu nama itu kan. Biayanya 150.000 itu dapat berapa kotak saya ingat, berapa 10 kotak waktu itu kan. Iya. Setelah melihat gambar itu semangat kan. Wah, bagusnya nih gambar caleg itu ya. Ganteng nih. Wih, bagusnya nih ini kan. Ini bikin paling tidak bikin uang terpesona dulu lah. Ya. Jadi mulailah saya waktu itu sudah itu semangat bagi ke dengan kawan-kawan. Kata nak nyalon kan ini. Iya, insya Allah kata kan. bantu doa. Tapi sebelum itu memang sudah mulai keliling karena ada incumbent itu tepatnya yang duduk di DPRD waktu itu Pak Fatur Rahman. Ya, saya sering berkoordinasi dengan beliau. Apabila ada perlu bantuan, saya menyampaikannya ke Pak Fatur Rahman waktu untuk pembangunan jalan segala macam kan. Alhamdulillah benar kata orang di dusun itu, karena ada anggota dewan apa yang kita usul kita ditanggapinya jadi pembangunan itu. Salah satunya di Keramasan waktu itu kan saya usul jalan. Nah, cuman apa yang saya lakukan ini tidak terlepas dari waktu itu dengan Pak Fatur Rahman kan, DPRD Kota Palembang dari fraksi Demokrat. Nah, waktu saya nyalon saya bingung juga kan. Iya. Pak Fatur Rahman kemarin berharap dengan dia membantu saya usul-usulan yang saya sampaikan dilakukannya, dia berharap ada suara yang akan diberikan dia kan. Tapi saya ikut maju juga. Makanya saya waktu itu rasa hati nggak enak, maka saya datangi, Pak, gimana ini? Kataku, aku ini kan banyak minta bantu dengan kamu, sedangkan ini aku nyalon juga. Kalau nyalon juga ini, kata aku, kalau kulihat ini otomatis kita ini agak bersaing, kata aku kan. Iya, kalau bermusuh salah kan, tapi bersaing berpusar. Oh, tidak apa-apa katanya. Tidak apa-apa katanya. Lebih bagus katanya. Pokoknya kita cari suara sebanyak-banyaknya. Iya, benar. Kaget siapa yang banyak katanya dipilih itu yang jadi, kata kan. Iya, tidak apa-apa kata Pak Fatur. Iya apa Pak? Iya. Nah, sampailah di ujung lah. Aku teringat sampai sekarang ngomongnya. Kau tuh pacak-pacak nambahi suara aku katanya. Kan? Iya. Apa maksudnya dalam hati aku nih kan? Aku tidak mengerti kan waktu itu baru awam kan, baru masuk partai disuruh nyalon. Setelah dipelajari sekarang tahu kan. Jadi alhamdulillah di 2009 itu saya tidak berhasil. Karena di kursi waktu itu 9 kursi, dapat Demokrat dapat 2 kursi walaupun waktu itu suaranya booming, tapi karena BPP bilangan pembagi pemilih cuma dinyatakan dapat 2 kursi. Kalau dibagi yang jadi itu harapan saya itu kemarin itu dapat 3 kursi. Karena hampir 20.000 waktu itu. Suaranya. Sedangkan partai lain yang dapatnya kurang sih kok 4.000 dapat 1 kursi. Makanya saya bingung pembagian kursi waktu itu kan. Benar. Sebelum tahu itu bingung saya. Harapan saya masuk juga waktu itu. Nah, lebih mirisin lagi, selisihnya itu dengan Pak Fatur Rahman itu 40 suara. Ya. Dengan incumbent itu kan. Ya. Sakit. Ya. Pak Fatur itu kalau saya tidak salah 2096, saya 2056 waktu itu. Aduh, sedikit banget ya. Hampir kan. Padahal anak baru nih. Anak gitu baru kan? nih. Ya. Karena kita kedekatan dengan keluarga waktu itu kan, keluarga besar. Kemudian dari proses pengolahan kayu kemarin orang kenal, dari kecil kita kan mereka sudah kenal, dari tukang tambangan, dari tukang ketek, kemudian jadi bos saumil tanpa mini kan, banyak sekali kan, ada yang beli kayu sama kita waktu itu tuh ngutang, kalau naik ketek ada berutang dulu bisa kan, iya, mungkin dari kedekatan itu dengan majunya saya di 2009 tanpa biaya waktu itu, ya, tanpa ada hal-hal yang ini mereka memilih dengan sukarela waktu itu. Ya kalau bahasa mereka itu kalau kami tidak dapat dari yang caleg luar, calon luar,
kami ke putra daerah katanya. Tidak mungkin lah. Ya kita tahu sendiri waktu pemilihan banyak sekali iming-iming kan, yang diberikan calon-calon untuk menarik suara. Benar. Sedangkan kita tidak ada kan, cuman hanya apa? Meninggalkan sesuatu yang memang sudah dilakukan. Ya, kita tuh berharap apa tuh niat kita yang tulus untuk membangun daerah. Iya, benar. Itu yang paling ini. Jadi ikhlas hati meninggalkan pekerjaan yang menguntungkan waktu yang bisa itu. menghidupi keluarga. Iya, menghidupi keluarga. Ekonomi sudah membaik, tapi saya rela, saya pengen untuk membangun daerah untuk kebaikan masyarakat yang lebih besar lagi, kan? Benar. Karena saya berpikir kalau saya waktu itu pengusaha, yang saya bantu cuman tukang gesek saya, karyawan saya, kan, dan orang-orang sekitar, tidak terlalu banyak. Tapi kalau saya menjadi anggota dewan, saya pikirkan kemarin tuh anggota dewan ini hampir bisa semua kan, ngusul jalan, istilahnya masukkan orang kerja gitu kan. Iya, benar-benar. Karena kami sudah ada contohnya waktu itu kan. Apapun bisa dilakukan sama anggota dewan pada saat itu ya. Iya, perasaan kita. Tapi setelah jadi dewan banyak juga keterbatasan gitu. ya. Jadi itu, pacak masuk yang begawe, pacak bantu wong ini. Banyaklah pikiran gitu kemarin itu kan. Bisa maksudnya bisa apa? Membantu banyak orang ya. Bisa membantu banyak orang itu. Lebih tepatnya begitu. Berarti di 2009 belum rezeki untuk di DPR. Nah, itu berarti di 5 tahun ke depan mencalonkan diri lagi katanya. Ya. Jadi setelah pencalonan itu ekonomi kembali ke titik nol. Ini yang paling sulit lagi, lebih sulit. Banget ya. Pahit banget ini. Sudah tidak jadi, hutang banyak kan. Ya namanya memang kita tidak ngejuk uang kan. Tapi kita kan tidak bekerja. Iya benar. Persediaan habis kan. Terpaksa ngutang kan. Karena kita sosialisasi sana, sosialisasi sini kan. Benar. Sehingga jago tadi tabungan bukan menipis habis. Terpaksa kita ngutang. Ngutang itu dengan keluarga kan. Yakinlah kita bayar karena masih ada yang dilelang lagi kan. Kalau tidak terbayar. Nah ini di titik nol itu kembali ke titik nol, ada penyesalan ngapola anak nyalon yang tidak usah lah kan. Sampai alhamdulillah uang rumah, kalau bahasa kita panggil uang rumah, istri saya itu lebih sabar menerima kenyataan. Cuman istri memesan waktu itu, jangan baik kamu jual rumah ini. Nak tidur di mana kita? Waktu itu kan. Jadi saya berpikir, ini habis galau ini. Tapi saumil masih ada, tinggal bahan bakunya yang tidak ada kan. Makanya saya kemarin berupaya kalau ada orang yang bisa kita ngutangi bahan baku. Alhamdulillah itu ada. Kataku tadi kan kegagalan itu memang keberhasilan yang tertunda. Kemudian Tuhan itu tidak akan menguji kita apabila kita tidak mampu. Benar. Makanya setelah ada hutangan bahan baku itu, mungkin doa-doa didengar kan. Sampai dengan Yang Maha Kuasa, aktivitas dari tanpa mini itu, saumil itu beraktivitas kembali. Saya dapat order waktu itu. Order namanya landasan semen itu, sebutannya waktu itu kotak palet. Kotak palet itu dari kayu kan. Apa kalau sebutannya kemarin itu lebih anunya dari PT Pusri itu, karena produksi banyak waktu itu. Tempat tidak memungkinkan dan harus ada alas supaya dia tidak langsung ke lantai gitu kan, sehingga dia mau tidak mau harus mencari
kayu untuk landasan supaya jangan langsung ke lantai ya. Ya itu namanya kotak palet waktu itu kan sebutannya, bikin palet. Dapatlah order dari situ. Nah, dalam sekejap ya bangkit perekonomian kan. Bangkit perekonomian waktu itu startnya banyak kan, 1000 kubik. Wow. Jadi di 2009 itu pemilihan bulan 4, di bulan 9-nya sudah dapat berkah kita kan. Hasil dalam 1 bulan itu bisa waktu itu 300 juta. Oke, berarti dengan cepat memulihkan ekonomi ya? Ya, dengan cepat memulihkan ekonomi. Terus berlanjut, tambah start yang lain kan, order yang lain. Alhamdulillah bangkit, utang terbayar semua. Ya, mana yang kita belum ada kemarin sebelum waktu kita nyalon, ada. Iya, bisa beli mobil, ya, bisa beli motor kan, terus bangkit yang lebih bangkit lagi ya berarti. Iya. Hampir-hampir ngalahi calon yang jadi waktu itu kan, bisa beli truk kan waktu itu. Alhamdulillah, makanya orang-orang tim sukses berpikir bahwa lebih miris lagi bahwa saya itu karena selisihnya sedikit saya mengalah dari calon yang jadi. Dan itu ada bilang lagi saya dibayar. Sehingga ini waduh miris sekali. Ya, sampai-sampai saya waktu itu hampir juga ribut dengan salah satu tetangga yang dia berhasil, yang didukungnya berhasil. Ya, saya tidak bisa bukan orangnya kan. Berhasil. Tapi dia sudah berhasil, yang didukungnya jadi, dia ini bikin berita ataupun ini cerita yang sebenarnya tidak terjadi. Yang tidak terjadi bahwa Jainal itu sangkan dia berhasil sekarang itu dapat bayaran dari suara dia katanya. Padahal itu demi Allah tidak ada kan. Makanya saya bilang, saya ini sudah jatuh kemarin. Nak kau timpo pula dengan tanggo katanya. Ya. Coba pikir, aku kan tidak nganggu, kamu sudah jadi. Aku tidak iri, tidak dengki, nggak jadi. Alhamdulillah. Yang penting yang jadi itu orang daerah Karya Jaya kata, bisa membangun daerah Karya Jaya. Kalau kamu bisa membangun, untuk apa juga saya akan nyalon. Saya kemarin tidak ada yang memperjuangkan daerah ini. Itu motivasi saya nyalon. Kalau ada yang memperjuangkan, saya tidak mungkin lagi nak nyalon, nak jadi anggota dewan. Untuk apa? Perekonomian saya sudah mapan, sudah baik. Ada juga anggota dewan yang jadi waktu itu tidak memperhatikan, ya tanda kutip tidak membangun. Kalau menurut saya itu tidak membangun daerah ini. Tapi saya senang sebutannya dia dewan dari sini. Nah, siapapun yang jadi berkontribusi atau tidak, yang jelas kita dapat nama. Ada kontribusinya, pasti ada. Oh, hati-hati di situ ada anggota dewannya, walaupun dia tidak membantu kita. Benar. Oh, jangan daerah itu ada anggota dewannya. Iya, kalau masyarakat ini pasti dibelanya, walaupun belum tentu dia membela. Nah, itu. Betul. Jadi harapan kita diperhatikan, maksud aku tuh. Iya. Dan juga bisa disegani kan. Iya. Karena yakinian kami, awas hati-hati. Iya. Jangan basing-basing di situ kan. Kenyataannya juga belum tentu belum gitu tentu kan. Jadi itu kemarin, kemudian setelah berjalannya waktu, kan hal itu memang tidak terbukti, ya kita juga sudah tenang. Ya. Tidak juga menjadi anggota dewan, kita juga masih berhasil waktu itu kan. Jadi hubungan dengan teman-teman terus berlanjut, komunikasi, pergaulan kita. Nah, menginjak tahun 2014 ya. 14. Ada keinginan lagi untuk nyalon anggota dewan DPRD waktu itu, tapi sudah banyak keraguan kan. Ya, saya sekarang sudah ada. Nah, kemudian yang saya harapkan kemarin itu dewan yang jadi di daerah ini bisa memperjuangkan sepenuhnya daerah ini. Ternyata ini menurut saya masih belum. Nah, makanya saya berpikir, nak kita nian kalau ini lah, baru pacak kendak kita kan. Benar. Ya karena kita lumrah saja kalau
orang itu yang berusaha itu mungkin sudah maksimal dia, tapi kitanya yang Kitanya yang kurang, belum, ya, merasa iya. masih kurang karena tidak menyentuh daerah kita, misalnya khusus daerah kita. Tidak perlu disalahkan sebenarnya kalau sekarang ini kan kita yang banyak permintaan kira-kira Iya. itulah. Tapi kita berpikir bagaimana itu kendak kita, nian. Iya, benar. Kita nian yang melakukan. Baik, baik. Kita udah banyak banget, panjang, lebar, kali tinggi, kita berbincang-bincang dari perjalanan dari SD sampai jadi anggota DPR dan sekarang duduk di Ketua DPRD Kota Palembang. Sekarang Kanda mungkin lebih ke apa sih pandangan Kanda terhadap Kota Palembang saat ini gitu? Sementara ini Kota Palembang cukup baik, tapi perlu pembenahan di sana sini terkait juga infrastruktur, kemudian yang terpenting lagi drainase, sehingga di saat hujan tidak lagi terjadi genangan air Yang menyebabkan banjir ya? menyebabkan banjir di Kota Palembang. Ini yang menjadi perhatian dan juga menjadi keluhan masyarakat. Kami juga DPRD Kota Palembang sudah mengingatkan selalu ke pemerintah Kota Palembang dan juga bersinergi bagaimana cara mengatasi genangan air di saat hujan ini. Oke. Harapan apa yang Kakak harapkan terhadap masyarakat Kota Palembang khususnya di lingkungan sekitar, atau apa sih yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Palembang? Untuk masyarakat Kota Palembang saat ini kita berharap dengan melandainya beberapa waktu lalu pandemi ini kan COVID-19 ini melandai, kami berharap pembangunan di Kota Palembang berlanjut. Ya. Harapan kita dan juga pendapatan asli daerah Kota Palembang kembali membaik, sehingga apa yang diharapkan masyarakat terkait infrastruktur, perekonomian dan kesehatan itu kembali pulih lagi. Betul. Oke. Nah, ini terakhir kali aku bertanya. Setelah duduk di kursi Ketua DPRD Ketua DPRD Kota Palembang, adakah niatan atau harapan untuk ke jenjang selanjutnya? Maksudnya kayak mungkin untuk nyalon di DPRD provinsi atau mungkin ke wali kota gitu kan, Palembang 1 gitu. Boleh enggak Anda? Ya. Banyak sekali yang belum ataupun pekerjaan yang belum kita tuntaskan, seperti daerah kita sendiri sekarang ini, Karya Jaya dan Keramasan, dan juga yang di pesisir sungai, yang tinggal di pesisir. Saya ingin sekali melakukan pembangunan seperti yang sudah dilakukan pemerintah Kota Palembang, yaitu restorasi sungai Sekanak Lambidaru. Nah, saya kepingin itu restorasi Sungai Keramasan. Oke. Nah, ini yang paling saya harapkan, karena dengan restorasi itu akan menunjang perekonomian masyarakat di daerah ini dan juga sarana transportasi tidak lagi susah, kemudian menjadi tujuan wisata. Betul sekali. Kemudian langkah ke depan kita juga berharap tetap bisa membantu masyarakat, yang jelas berguna. Manusia yang baik itu berguna bagi orang banyak. Oke. Ya. Mungkin bisa di DPR provinsi nanti, kalaupun itu masih tetap didukung oleh masyarakat, ya. Dan juga kalau untuk di wali kota, sekali lagi kita harus baca peluang. Ya, karena peluang itu harus dibaca. Ya, betul sekali. Dan juga kalau ke wali kota itu lebih ke pilihan masyarakat. Ya. Kalaupun kita punya peluang di situ ataupun punya tujuan yang baik untuk Kota Palembang, tapi kalau kita tidak didukung masyarakat,
itu juga tidak akan bisa. terjadi juga ya. Ya, walaupun kita sangat mengerti keadaan kota Palembang, ataupun seorang insinyur, ataupun seorang yang bisa mengembangkan atau memperbaiki ataupun yang lain-lain untuk kota Palembang, yang terbaik kota Palembang, tapi sekali lagi itu pilihan masyarakat. Kembali lagi ke itu masyarakat. pilihan masyarakat, pilihan rakyat. Oke. Oke, baik. Jadi ini ada nih guys, ke DPRD provinsi ataupun juga mungkin nanti membaca peluang ke Palembang 1. Nah, ini terakhir Kanda, closing statementnya mungkin pesan buat teman-teman anak muda, mungkin lebih ke anak muda, bahwa perjalanan hidup itu memang harus dinikmati atau seperti apa gitu Kanda? Hidup itu harus dipertaruhkan kalau kita ingin mendapatkan kemenangan. Wow, betul sekali teman-teman. Dan juga yang paling penting, pesan saya harus pandai membaca peluang. Oke. Karena harus dengan membaca peluang, kita akan bersungguh-sungguh bekerja, ikhlas, berusaha, insya Allah kita akan berhasil. Dan menjadi pemenangnya. Dan menjadi pemenangnya. Oke. Baik teman-teman, terima kasih Kanda Zainal udah temenin aku ngobrol, berbincang-bincang, menceritakan cerita dari kecil sampai kepahitan-kepahitan yang dirasakan, sampai sekarang udah duduk di titik yang mungkin alhamdulillah bisa membantu orang banyak ya Kanda, dan itu sebagai salah satu cita-cita dari Kanda. Buat teman-teman di rumah, pesan dari Kanda Zainal adalah hidup yang tidak dipertaruhkan itu tidak akan menjadi pemenang. Dan satu lagi, tetap selalu membaca peluang, karena dengan membaca peluang kita akan menjadi orang yang berhasil. Baik, terima kasih. Jangan lupa tetap dukung channel kita di Blok 29C Production. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blok 29C Production, berani bicara beda.